Saudara, Pusat Polisi Militer TNI resmi menahan Kabasarnas dan anak buahnya atas kasus suap pengadaan alat-alat di Basarnas. Keduanya ditahan di rumah tahanan militer Angkatan Udara usai menjalani serangkaian pemeriksaan. Sementara itu, 1 dari 3 tersangka terduga pemberi suap Kabasarnas menyerahkan diri ke KPK. Dari tim kami terus terang keberatan dan itu ditetapkan sebagai tersangka khususnya untuk yang militer karena kami punya ketentuan sendiri, punya aturan sendiri. Pusat Polisi Militer TNI secara resmi menahan Kabasarnas Marskal Madya Henry Alfiandi dan anak buahnya Letkol Afri Budi Cahyanto atas kasus suap pengadaan alat-alat di Basarnas. Keduanya ditahan di rumah tahanan militer Angkatan Udara usai menjalani serangkaian pemeriksaan. Penyidik Puspom TNI meningkatkan tahap penyelidikan kasus ini ke tingkat penyidikan dan menetapkan kedua personil TNI aktif atas nama HA dan ABC sebagai tersangka. Terhadap keduanya, malam ini juga kita lakukan penahanan dan akan kita tempatkan di instalasi tahanan militer milik Pusat Polisi Militer Angkatan Udara di Halim. Penahanan terhadap Kabasarnas pun dibenarkan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Dikutip dari laman kompas.id, Panglima TNI mengatakan telah berkoordinasi dengan KPK terkait penanganan dugaan korupsi Kepala Basarnas. Sementara itu, 1 dari 3 tersangka terduga pemberi suap Kabasarnas menyerahkan diri ke KPK Senin kemarin. Dengan didampingi kuasa hukumnya, tersangka Mulsunadi Gunawan langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan penyidik KPK. Pada hari ini, MG sudah kita tetapkan sebagai tersangka minggu lalu dan pada hari ini akan dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan, berhitung mulai hari ini tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023 di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Sebelumnya, operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan korupsi di Basarnas menuai polemik. Pusat Polisi Militer Puspom TNI sempat kecewa terhadap penetapan Kabasarnas dan anak buahnya sebagai tersangka. TNI berpendapat, berdasar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa pihak yang berwenang mengusut kasus hukum prajurit aktif hanyalah auditor militer meski tindak pidana dilakukan di ranah sipil. Dan Puspom TNI Marsda Agung Handoko dan sejumlah pejabat militer akhirnya temui pimpinan KPK. Usai pertemuan, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengaku khilaf atas penanganan dugaan kasus korupsi Kabasarnas dan anak buahnya. Di sini ada kekeliruan kehilafan dari tim kami yang melakukan penangkapan. Oleh karena itu kami dalam rapat tadi sudah menyampaikan pada teman-teman TNI, kiranya dapat disampaikan kepada Panglima TNI dan jajaran TNI atas kehilafan ini kami mohon dapat dimaafkan. Buntut dari kekhilafan ini, Direktur Penyidikan sekaligus Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dikabarkan mundur. Namun, sehari pasca pernyataan khilaf dari Johanis Tanak, Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan penanganan kasus korupsi di Basarnas sudah sesuai prosedur. Seluruh proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara menjadi tanggung jawab penuh pimpinan KPK. Lebih lanjut, Firly mengatakan KPK sudah melibatkan POM TNI sejak awal, mulai dari mengikuti gelar perkara hingga penetapan status hukum 2 oknum perwira TNI yang diduga terlibat korupsi. Kasus dugaan korupsi di Basarnas berawal usai KPK menerima informasi adanya pihak swasta yang hendak menyerahkan uang senilai hampir 1 miliar rupiah terkait kong kali kong pemenangan tender proyek di Basarnas. Transaksi tersebut diduga terjadi di parkiran bank di area Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Kemudian, tim KPK lakukan penguntitan hingga akhirnya terjadi operasi tangkap tangan. 11 orang terjaring OTT, 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka termasuk Kabasarnas 2021-2023, Marsdia Henry Alfiandi dan anak buahnya Letkol Arif Budi. Keduanya diduga menerima suap senilai 88,3 miliar rupiah terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Basarnas periode tahun 2021 hingga 2023.
Berdasar undang-undang, KPK berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan tindak pidana korupsi terhadap pihak-pihak yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Meski begitu, polemik penanganan kasus korupsi yang melibatkan personil TNI memantik tanya publik. Haruskah KPK meminta maaf? Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mokhtar menilai KPK perlu menjelaskan arti permintaan maaf tersebut. Selain itu, KPK juga perlu membuktikan jalannya koordinasi antara KPK dan TNI dalam penanganan kasus ini. Kalau memang sudah sesuai dengan aturan, kenapa perlu ada permintaan maaf? Kalau tidak sesuai dengan aturan, nah permintaan maaf itu untuk apa? Kan itu tuh. PR kedua selain kita bicara kewenangan, menurut saya adalah bicara soal koordinasinya. Substansi koordinasinya ini terjadikah, selesaikah? Nah yang ketiga, isunya adalah isu etis. Saya kira permintaan maaf itu tidak sederhana implikasinya karena semua proses pengambilan keputusan di KPK itu dilakukan secara kolegial kolektif. Artinya 5 komisioner itu bertanggung jawab dalam proses ini. Bagaimana seharusnya peradilan kasus dugaan korupsi di lingkungan Basarnas yang melibatkan oknum TNI dan warga sipil dijalankan? Seperti diketahui, Indonesia memiliki 4 jenis peradilan, termasuk peradilan umum dan peradilan militer. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM, Zainur Rohman berpendapat, KPK dan TNI perlu membentuk tim gabungan untuk bekerja sama hingga penuntutan di meja hijau. Perlu dibentuk tim penyidik koneksitas dan peradilannya pun harus peradilan koneksitas. Artinya dibentuk bersama-sama tim gabungan antara KPK dengan POM TNI. Demikian juga nanti jaksa dari KPK juga dengan auditor militer.